Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Tae-sik yang sedang dalam perjalanan. Diketahui kalau Tae-sik ini baru saja bebas bersyarat setelah mendekam di penjara selama 10 tahun. Tae-sik ini memiliki kebiasaan unik semenjak di dalam penjara, di mana dia selalu mencatat hal-hal baru di dalam buku catatannya. Rencana pertamanya setelah bebas, Tae-sik akan mengunjungi ibu angkatnya yang tinggal di sebuah rumah sekaligus restoran yang bernama Sunflower. Kemudian, sebelum menemui ibu angkatnya, Tae-sik mampir ke tempat pemandian umum untuk membersihkan diri agar nantinya ia terlihat lebih segar saat bertemu sang ibu. Namun sesampainya di sana, terlihat tingkah lucu Tae-sik yang dibuat kebingungan saat akan mengambil handuk di dalam loker. Tae-sik yang sudah 10 tahun tidak melihat dunia luar. Dia tidak tahu kalau lokernya kini sudah menggunakan teknologi sensor. Dan karena saking gapteknya, loker itu terus-terusan bunyi yang membuat salah satu penjaga di sana kesal kepada Tae-sik. Awalnya, si penjaga itu mau memarahi Tae-sik yang dianggap sedang bermain-main dengan kunci loker. Namun ketika penjaga itu melihat tato di sekujur tubuh Tae-sik, orang itu langsung gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. 죄송합니다. 제가 이거를 처음 보는 거라 가지고 죄송합니다. Melihat reaksi si penjaga itu, otomatis bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah sosok Tae-sik di masa lalu, sampai-sampai membuat orang ketakutan hanya dengan melihat tatonya saja. Kemudian, adegan beralih ke seorang wanita yang lagi dihajar habis-habisan oleh seorang pria bernama Lee. Diketahui kalau Lee ini adalah tangan kanan dari bos mafia yang paling berkuasa di kota itu. Selama kekerasan itu berlangsung, dua polisi korup yang ada di seberang jalan cuma hanya bisa menonton tanpa melakukan apa-apa. Hal itu bisa menunjukkan betapa berkuasanya kelompok mafia itu, sampai-sampai polisi pun enggan berurusan dengan mereka. Kemudian, tak lama setelah itu, sebelum Tae-sik menemui ibu angkatnya, ia mampir ke markas para gangster untuk menemui Lee. Melihat kehadiran Tae-sik yang sudah bebas, Lee menyambutnya dengan baik. Tapi anehnya, tampang Lee yang tadinya beringas tiba-tiba langsung berubah begitu melihat Tae-sik dan dia sangat menghormatinya. Setelah selesai berbincang-bincang, Tae-sik yang sangat dihormati oleh mereka, dia yang akan pergi dari sana diantar sampai ke depan oleh Yangki yang juga merupakan tangan kanan bos mafia sama seperti Lee. Yangki yang juga sangat hormat kepada Tae-sik, dia berkata kalau dirinya siap membantu Tae-sik jika nanti Tae-sik membutuhkan bantuannya. Namun di balik semua itu, setelah Tae-sik pergi, Yangki malah menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Tae-sik. Hal itu membuat kita menjadi makin penasaran sekuat apakah pengaruh Tae-sik di masa lalu, sampai-sampai membuat para mafia tunduk dan juga waspada terhadapnya. 씨발색. 알아. 알겠습니다, 형님. Singkat cerita, sampailah Tae-sik di Sunflower dan bertemu dengan ibu angkatnya. Kehadiran Tae-sik membuat ibunya sangat senang karena Tae-sik kini sudah bebas. Di situ Tae-sik meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu, dan karena Tae-sik yang sudah dianggap seperti anak sendiri, si ibu memaafkannya dan menyuruhnya untuk melupakan semuanya, lalu mengajak Tae-sik untuk makan malam bersama dengan anak gadis dari si ibu yang bernama Yuki. Yuki yang melihat ibunya sangat perhatian kepada Tae-sik, dia sedikit merasa iri karena dirinya belum pernah diperlakukan semanja itu oleh ibunya sendiri. Setelah makan malam selesai, Yuki mengajak ngobrol Tae-sik di luar. Tapi bukannya ramah, Yuki malah memarahi Tae-sik dan memintanya untuk jangan berlama-lama tinggal di sana. 아들 엄마 하기로 했는지 모르겠는데 좀 나가던가. 그냥 Di situ, Tae-sik hanya bisa meminta maaf kalau kehadirannya hanya membuat Yuki merasa terganggu. Di keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Cho Pan-soo, si ketua mafia sekaligus bos dari Lee dan juga Yangki.
Cho Pan-soo terlihat sedang sibuk kampanye di sebuah pasar karena dirinya mau mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Dan di dalam kampanyenya itu, Cho Pan-soo mendapat janji-janji manis, semanis janji para petinggi negara Konoha yang katanya mau mensejahterakan seluruh rakyat Konoha. Mendengar janji manis itu, orang-orang di sana termakan dengan omongan Cho Pan-soo dan bersorak mendukungnya. 받아들여야 할 수 있는 거 아니겠습니까? Sementara itu di sisi lain, Tae-sik pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Tae-sik yang sebagai narapidana bebas bersyarat, dia nggak boleh bikin keributan jika tidak ingin kembali lagi ke dalam penjara. Dan secara kebetulan, ketua polisi di sana adalah teman sekolahnya. 이명 왜 여기냐고? 딴 데도 졸라 많은데. 야, 네가 나 총각이 괴롭혔었잖아. Si polisi itu justru menyarankan Tae-sik untuk pergi saja dari kota itu supaya ke depannya tidak lagi terjadi keributan besar yang bisa memakan korban jiwa. Karena hingga sampai saat ini banyak sekali mafia yang tidak suka dengan munculnya Tae-sik di kota mereka. Mendengar semua itu, Tae-sik cuma bisa tersenyum lalu meyakinkan temannya itu kalau dirinya sekarang sudah menjadi orang baik dan tidak akan lagi membuat keributan di masa depan. 밥 먹으러 간다. 그래. Ternyata niat Tae-sik untuk berubah memang benar-benar serius. Dia bahkan mendatangi seorang dokter untuk menghapus tato yang selalu membuat banyak orang ketakutan saat melihatnya. Lalu begitu Tae-sik membuka bajunya, suster di sana langsung terpesona dengan keindahan tato yang ada di tubuh Tae-sik. Dan yang membuatnya lebih malu lagi, ternyata bukan cuma suster itu aja yang memandangi tubuh Tae-sik. Kemudian dokter itu berkata kalau dia tidak sanggup jika harus menghapus tato sebanyak itu. Sementara itu di tempat lain, masalah mulai muncul ketika ibu angkatnya Tae-sik dipanggil oleh Cho Pan-soo. Ternyata selama ini Cho Pan-soo mengincar rumah sekaligus restoran milik ibu angkatnya Tae-sik untuk dibangun sebuah hotel. Namun untuk kesekian kalinya, dengan tegas ibunya Tae-sik menolak dan tidak akan pernah menjual restorannya kepada siapapun. 경제 발전을 위해 한번 바친 너입니다. 괜한 짓 하지 마라. 식당 내줄 생각 10원어치도 없으니까. Singkat waktu, di malam harinya Yuki menghampiri Tae-sik untuk meminta maaf atas sikap kasarnya kemarin malam. Dan sekarang Yuki sudah bisa menerima Tae-sik sebagai kakak angkatnya. Di keesokan harinya, Tae-sik mulai hidup normal dengan bekerja di sebuah bengkel mobil. Lalu gerak-geriknya selalu dipantau oleh dua polisi korup dari kejauhan. Dan di momen ini juga rahasia besar tentang Tae-sik akan diceritakan. Salah satu polisi itu bercerita kalau Tae-sik dulunya bukanlah orang yang terlihat culun seperti sekarang. Karena sejak remaja, dia sudah menjadi ketua gangster yang paling ditakuti. Yang membuatnya harus dikeluarkan dari sekolah. Dan bahkan bos mafia besar bernama Donnie yang sangat berkuasa, yang juga merupakan bos dari Lee dan Yankee, tewas di tangan Tae-sik. Ketika itu Donnie berniat menghabisi Tae-sik karena Tae-sik dianggap akan menjadi saingan beratnya. Tapi siapa sangka, meski dikepung banyakan, Tae-sik tidak mundur dan malah menghabisi Donnie berserta seluruh anak buahnya. Dan karena kejadian itulah, Tae-sik harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Lalu setelah Donnie tewas dan Tae-sik di penjara, barulah Cho Pan-soo yang menguasai kota itu hingga saat ini. 그래서 지금이 현재인데 저게 나타났다 저게. Setelah menceritakan masa lalu Tae-sik, kedua polisi itu mendatangi bos bengkel untuk mencari masalah. Karena mereka berharap Tae-sik bikin keributan biar Tae-sik bisa dijebloskan lagi ke dalam penjara. Tapi untungnya si bos bengkel malah membela Tae-sik dan berkata kalau Tae-sik sudah berubah menjadi orang baik. 열심히 일하는 사람들은 내 좋아한다. 사람 됐다. 웰비다. 웰비다 웰비. Setelah pulang kerja, Tae-sik yang lagi jalan-jalan bareng Yuki, tiba-tiba ada pria bernama Pujo yang langsung menyeret Tae-sik untuk dihajar. Semua itu dia lakukan karena Pujo yang naksir berat kepada Yuki. Dia merasa cemburu karena mengira kalau Tae-sik ini adalah pacarnya Yuki. 진짜? 아유,
Ketika Taesik dipukuli, tanpa sengaja bajunya robek dan memperlihatkan tato legendarisnya yang langsung membuat teman-teman Pujo lari ketakutan. 보고 싫거든? 난 너 보고 싶었거든. 왜? Sementara itu di markas, Cho Pan-soo membuat sayembara. Bagi siapa saja yang bisa merebut restoran Sunflower, maka akan mendapatkan bonus besar darinya. Mendengar hal itu, Lee dengan sok jagoannya mengajukan diri untuk merebut restoran tersebut. Dan tanpa Lee ketahui kalau restoran itu adalah milik ibunya Taesik, orang yang ia segani. Di keesokan harinya, Lee beserta anak buahnya datang ke restoran Sunflower untuk membuat keributan. 가서 인사 좀 드려. 시간. Ya, begitu Lee melihat Taesik ada di sana, seketika nyalinya langsung ciut. Dan di sana, Taesik memperingati Lee untuk tidak menyentuh restoran milik ibunya. Dan jika hal itu terjadi lagi, maka Taesik tidak akan segan-segan untuk meratakan seluruh kelompok mereka. 너랑 나 무슨 오해가 있는 것 같은데. 가라. 씨발. 족될 뻔. Setelah kejadian itu, Taesik bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya mereka incar. Dan ibunya yang tidak ingin Taesik terlibat dalam masalah lagi, memilih tidak memberitahu Taesik kalau Cho Pan-soo sedang mengincar restorannya. Sementara itu di sisi lain, terjadi cekcok antara Lee dan Yangki karena tidak ada yang memberitahu kalau restoran itu adalah milik ibunya Taesik. Cho Pan-soo yang melihat anak buahnya ketakutan, dia berjanji bakal mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebut restoran Sunflower secara paksa. Beberapa hari kemudian, dari uang hasil kerjanya di bengkel, Taesik membelikan sepatu baru untuk ibunya dan juga membelikan sebuah kamera kecil untuk Yuki. 이밤 중에 뭔 일을 해? 제가 처음으로 일을 해서 그래 하나 샀습니다. 뭘 샀는데? 손 안 치워. 세상에. 어머니 마음에 드실지 모르겠습니다. 제가 처음 이런 거 사보는 거라. 이 아까운 걸 어떻게 신고 다니겠니? Di momen itu, si ibu sampai menangis terharu melihat Taesik yang sudah benar-benar berubah dan Yuki juga mulai perhatian kepada Taesik. 언제 그런 짓 한번 해볼 수 있을 거나. 나 언제 졸업하고 언제 취직해서. 브라이트 컬러. Di keesokan harinya, mereka pergi piknik bersama dan di momen itulah mereka bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. 들어봐. 내 주제가야. 공주는 잠 못 듣고. 링셀 왕이 sapi turun bisa nindra. Namun kebahagiaan itu mulai terusik ketika Taesik ditemui teman lamanya yang bernama Carmin yang kini menjadi sopir pribadi Cho Pan-soo. Carmin memperingati Taesik untuk berhati-hati karena Cho Pan-soo sudah membeli semua lahan di sekitar Sunflower dan Cho Pan-soo akan memakai cara kotor dan kekerasan untuk merebut restoran milik ibunya. Di hari berikutnya, Lee yang diberi banyak anak buah baru oleh Cho Pan-soo, dia merasa percaya diri lalu nekat kembali mendatangi Sunflower untuk membuat keributan lagi di sana tanpa takut lagi kepada Taesik. 나는 너 같은 깡패 새끼 화나든 안 나든 하나도 안 무서워. 조조. 씨발 진짜 저거 어떻게 해야 되냐?
조금만 있다가 자. Setelah Yuki melakukan perlawanan menggunakan kamera pemberian dari Taesik, Yuki memilih kabur dari sana untuk memberitahu semua itu kepada Taesik yang kini sedang berada di bengkel. 빨리 나오라고! Sesampainya di rumah, Taesik melihat restoran ibunya sudah hancur berantakan. Melihat semua itu, Taesik langsung mendatangi Chopansu dan mengajaknya bicara baik-baik agar Chopansu tidak lagi mengganggu keluarganya. Namun Chopansu yang merasa dirinya sudah menjadi penguasa yang tidak tertandingi, dia malah menantang Taesik untuk melakukan perlawanan. Dan Taesik yang sudah berjanji akan menjadi orang baik, ia memilih tidak membuat keributan lagi lalu pergi dari sana sambil menahan emosinya. 내겐 협박으로 들리던데. Beberapa saat kemudian, Chopansu sengaja mengirim anak buahnya ke bengkel untuk mengeroyok Taesik habis-habisan di depan 2 polisi korup yang selalu mengawasi gerak-gerik Taesik. Semua itu dilakukan agar Taesik mau melakukan perlawanan sehingga nantinya Taesik bisa dijebloskan lagi ke dalam penjara karena saat ini Taesik masih dalam masa bebas bersyarat. Di sana, bos bengkel yang mencoba melerai ikut dipukuli oleh mereka, tapi untungnya Taesik bisa menahan emosinya karena dia menyadari kalau itu adalah jebakan Chopansu. Setelah itu, di malam harinya, tiba-tiba Pujo datang ke restoran untuk membocorkan rahasia besar tentang Taesik di depan Yuki dan juga ibunya. 당장 가라. 다시는 내 아들한테 찾아오지 마. 아줌마 형씨 나도 다 안다고요. 아들은 무슨 님이 씨. 어떻게 친자식 칼질해서 했다 버린 새끼를 양아들로 삼고. Ternyata Doni si ketua gangster yang Taesik habisi 10 tahun yang lalu, dia adalah anak pertama dari ibu angkat Taesik yang juga merupakan kakak dari Yuki. Mendengar kenyataan itu, Yuki sangat kecewa dan langsung mengusir Taesik malam itu juga. Karena keadaan sudah sampai seperti itu, ibunya akhirnya buka suara dan menceritakan kalau Doni memang benar anak kandungnya. Tapi Doni bukanlah anak yang baik karena Doni sering sekali menyiksa ibunya sendiri. Sementara Taesik, dia dengan tulus meminta maaf sampai bersujud berkali-kali di depannya dan berjanji akan menebus kesalahannya agar bisa dimaafkan. Karena itulah kenapa si ibu malah mengangkat Taesik jadi anaknya. Karena si ibu yakin kalau Taesik akan menjadi orang baik dan bisa menggantikan posisi Doni anaknya. Mendengar kenyataan pahit itu, Yuki langsung lari mengejar Taesik dan Yuki tidak mau Taesik pergi karena Yuki kini sudah sadar kalau kakaknya memang orang yang kejam dan pantas mendapatkan balasannya. 우리 오빠 채도필이 엄마 자식이지만 매일 돈 안 준다고 엄마 때리고 그랬어. 그냥 푹 눌러 살아. Di keesokan harinya, si ibu nekat mendatangi Chopansu untuk memintanya agar berhenti mengusik keluarganya. Dan si ibu juga nekat mengancam akan menyebarkan surat yang berisikan bukti bahwa Chopansu lah yang menyuap Doni untuk menghabisi Taesik. Yang intinya, Chopansu lah otak dibalik sebuah permusuhan yang terjadi 10 tahun yang lalu. Hanya karena Chopansu ingin menjadi penguasa satu-satunya di kota tersebut. 죽은 아들놈의 일기장이야. 네가 하고 싶은 일을 쉽게는 할 수 없을 거다. 이 일기장의 세상에 나가봐라. Di situ, Carmine yang mendengar hal tersebut langsung memberitahu Taesik supaya lebih waspada lagi karena Chopansu pasti tidak akan tinggal diam setelah dirinya diancam. Dan benar saja, Chopansu mulai beraksi dengan menyuruh anak buahnya untuk melukai Yuki hingga terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Taesik yang sudah tidak tahan lagi, ia kembali menemui Chopansu untuk mengajaknya berdamai. Tapi sialnya, Chopansu mau berdamai asalkan Taesik mau melumpuhkan satu tangannya.
Mendengar syarat itu, Taesik yang sangat peduli dengan keselamatan ibu dan adiknya, dia setuju untuk merelakan satu tangannya. Tapi untungnya, Karmin lah teman baik Taesik yang ditugaskan untuk menyayat lengan Taesik, dan Karmin tidak benar-benar sampai memutus urat tangannya dan hanya sedikit membuat goresan di tangan Taesik agar Chopansu benar-benar percaya kalau tangan Taesik sudah dilumpuhkan. Di keesokan harinya, tragedi yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Taesik yang sedang di rumah sakit nungguin Yuki yang sedang dirawat. Yangki dan anak buahnya datang ke restoran untuk merebut bukti tentang Chopansu yang menyuruh Doni untuk menghabisi Taesik 10 tahun yang lalu. 엄마가 정말 Beberapa saat kemudian, Taesik yang pulang ke restoran langsung tidak bisa berkata apa-apa begitu melihat ibu angkatnya yang sudah dihabisi dengan cara yang mengenaskan. 어머니 눈 좀 떠보세요. 어머니 눈 좀 떠보세요. 눈 떠. 엄마, 엄마, 엄마. Di momen ini, perasaan Taesik sangatlah hancur dan juga merasa sangat bersalah karena dia tidak bisa melindungi orang yang benar-benar tulus menyayanginya. Kemudian, di sekitar lokasi, Taesik menemukan anting milik Yangki yang tertinggal di sana. Dan di titik inilah, sisi gelapnya yang sudah terkubur selama 10 tahun kini terbangun lagi, di mana Taesik akan mengingkari janjinya untuk tidak membunuh lagi demi membalas perbuatan mereka yang telah menyakiti kedua orang yang paling ia sayangi. Sementara itu di sisi lain, Chopansu dan anak buahnya sedang asik merayakan pesta kemenangannya karena mereka mengira kalau Taesik tidak akan berani melawan mereka hanya dengan satu tangan. 회장님 높으신 생각 덕분입니다. 무슨 소리 안 들려? 어떤 새끼가 재수없게 울고 지랄이야? Di tengah meriahnya pesta, tiba-tiba terdengar suara pria yang sedang menangis yang membuat suasana seketika menjadi hening. Dan ternyata itu adalah Taesik. Taesik datang sendirian untuk meratakan mereka semua dan dia meminta Karmin teman baiknya untuk segera pergi secepatnya dari sana. 얘 꼭 그랬어야 되냐? 저 새끼가 돌았나 이 비용신 새끼. 근데 그 손으로 뭘 어떻게 하겠냐? 고맙다. 겁나게 해줄까? Lee dan Yangki yang katanya tangan kanan paling hebat pun gak ada apa-apanya di depan kemarahan Taesik. Mereka berdua dihabisi dengan mudah dan kini yang tersisa hanya Chopansu saja. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Taesik menghabisi Chopansu untuk menuntaskan dendamnya. 내 손으로 정리했어야 했는데. 쓰레기는 쓰레기야. Setelah semua itu, pada akhirnya Taesik berhasil meratakan mereka semua. Tapi kemenangannya itu terasa sangat hambar saat api mulai melahap seisi ruangan termasuk dirinya. Dan kini Taesik bisa pulang dengan tenang, menyusul satu-satunya orang yang percaya kalau dirinya bisa berubah menjadi orang baik, yaitu ibu angkatnya. 엄마야, 미안해.
Di akhir film, Yuki yang sudah sembuh hanya bisa mengenang semua kenangan indah saat bersama Tae-sik dan ibunya. 사랑이라. Gimana menurut kalian? Apakah Tae-sik pantas mendapatkan akhir yang seperti itu? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Kang Mas Pujo pamit undur diri. Bye-bye.